Oke, ini adalah seri terakhir teman-teman semua. Video ketiga dari seri kita menemukan rumah jurnal yang tepat dan tips bagaimana step by step proses submit draft artikel kalian ke rumah jurnal yang sudah kalian pilih. Oke, lanjutkan pembicaraan kita yang kemarin. Sekarang apa yang harus dicek sekali lagi? Sebelum kalian benar-benar memutuskan bahwa rumah jurnal A adalah pilihan kalian, rumah jurnal B adalah pilihan kalian. Pertama, pastikan scope jurnal relevan dengan draft artikel kalian. Scope itu cakupan tema, teman-teman semua. Cakupan pembahasan yang dimiliki oleh jurnal tersebut. Karena tidak semua hanya Aris sekali sebenarnya. Ada satu jurnal yang cakupan pembahasannya kelewat terlalu luas. Dia akan spesifik, apakah spesifik pendidikan Islam, manajemen pendidikan Islam, sejarah pendidikan Islam, lebih luas lagi tentunya Islamic Studies, dirasa Islamiyah atau kajian keislaman, pendidikan secara umum atau pendidikan keagamaan dan seterusnya itu harus kalian pastikan sesuai dengan draft artikel kalian. Oleh karena itu kalian juga harus tahu sendiri draft artikel kalian itu skopnya apa, cakupan pembahasannya itu termasuk cakupan pembahasan apa. Pastikan jurnal tersebut juga berizin dan aktif mempublikasikan artikel secara berkala. Kalian bisa mencek nanti di website rumah jurnal yang bersangkutan apakah rumah jurnal tersebut relatif aktif atau ternyata sudah lama tidak mempublikasikan karya secara berkelanjutan. Cek artikel processing chart-nya, ini masalah biaya pemrosesan, apakah ada atau tidak. Kalian harus memastikan itu. Dan yang terakhir, cek frekuensi terbit jurnal. Setahun sekali, setahun dua kali, di bulan apa saja, dan sebagainya. Kenapa? Karena kalian perlu mempertimbangkan kapan artikel tersebut akan terbit. Semakin cepat, tentu prosesnya juga harus lebih cepat lagi. Tapi jika kalian tidak terlalu ngoyo dan lebih sabar seperti yang video sebelumnya sudah Bapak sampaikan ya, kalian bisa mensubmit artikel kalian kapanpun dan dalam kesempatan apapun. Nah, guna meningkatkan presentasi kemungkinan artikel kalian diterima, penting untuk selalu mengevaluasi apakah kualitas draft artikel kalian cocok dengan reputasi jurnal. Jika kalian coba evaluasi ternyata draft kalian masih di level Sinta 4, belum sampai ke Sinta 2, apalagi Sinta 1, maka kalian jangan memaksakan diri untuk submit di rumah jurnal yang Sintanya 2. Kemungkinan besar artikel kalian akan ditolak. Ditolak dan diminta untuk melakukan revisi. Sehingga proses publikasinya pun menjadi akan lebih lama. Tentunya jika kalian ingin belajar dari proses itu tidak masalah. Tapi jika kalian memang fokusnya ingin segera mempublikasikan ya, kalian harus memilih reputasi jurnal yang tepat. Beda halnya jika kalian setelah proses evaluasi secara mandiri, ternyata kualitas draft artikel kalian ada di peringkat Sinta 3 misalnya, peringkat Sinta 4, lalu kalian masukkan itu di Sinta 4, atau bahkan di bawahnya Sinta 5, maka kemungkinan artikel kalian diterbitkan, diterima untuk terbit juga akan lebih besar, dan itu harus kalian semua pertimbangkan baik-baik. Nah, Pak, gimana kita tahu kualitas artikel kita sendiri? Diskusi teman sejawat, teman-teman semua, konsultasikan dengan dosen kalian, dengan mentor kalian. Mereka akan memberikan masukan, mereka akan memberikan penilaian, entah subjektif ataupun objektif, atas draft artikel kalian. Dan nanti kalian dapat mempertimbangkannya lebih lanjut. Tentunya semakin tinggi tingkat pemeringatan reputasinya, Sinta 2, Sinta 1, artinya kualitasnya pun juga harus lebih tinggi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Submit ke jurnal yang memang mengumumkan informasi call for paper. Ini seperti yang kemarin Bapak sampaikan ya. Memilih waktu submit yang ideal, tidak mepet dengan deadline submit artikel. Dan jangan sungkan untuk bertanya, berkonsultasi via email atau nomor kontak pengelola jurnal jika ada hal-hal yang dirasa penting untuk ditanyakan. Jika sudah, segera persiapkan draft artikel kalian, sesuaikan kembali gaya selingkung artikel, template-nya, siapkan dokumen-dokumen pendukung jika diminta, selesaikan proses APC-nya, pembiayaan proses pembayaran proses submit artikel,
jika memang disyaratkan, dan jangan lupa untuk review mandiri teman sejawat draft artikel kalian. Semakin bagus reviewnya, tentunya semakin bagus, semakin siap juga artikel kalian untuk segera disubmit ke rumah jurnal yang bersangkutan. Nah, sekarang bagaimana caranya kalian submit? Ada beberapa cara, via email atau nomor kontak. Ini seperti yang sudah kalian praktekkan ya. Tapi ini jarang sekali teman-teman semua melalui nomor kontak pribadi, apalagi WA. Umumnya kita menggunakan sistem email, email resmi ke editor rumah jurnal bersangkutan, atau yang paling sangat populer nomor dua yaitu sistem OJS. Ini sistem pemrosesan submit artikel secara mandiri dan transparan. Kalian bisa terus memantau proses submit hingga reviewnya. Dan yang terakhir, ada sistem editorial manager atau sistem internal yang dikembangkan oleh rumah jurnal tersebut. Jadi jika rumah jurnal itu adalah rumah jurnal yang cukup besar, mereka punya sistem sendiri yang dikembangkan secara internal. Itu juga ada. Oke, tanpa berlama-lama lagi, coba kita langsung saja ke internet teman-teman semua. Oke, kita akan ngambil contoh jurnal Nazruna. Ini adalah jurnal Nazruna, jurnal pendidikan Islam milik program studi pendidikan agama Islam Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim Mojokerto. Kita tahu sekarang penerbitnya, nama jurnalnya ini, dan ini adalah publishernya, lembaga yang menerbitkan jurnal Nazruna ini. Kita lihat di sini ada nomor EISSN teman-teman semua, artinya jurnal ini terdaftar, dia resmi, dia punya legalitas untuk menerbitkan jurnal. Sekarang coba kita lihat ke bawah. Kita lihat langsung di sini dia terindeks Scopus. Artinya ini jurnal bereputasi yang sangat tinggi sekali teman-teman semua. Oke, kita lihat sampai ke bawah dulu teman-teman bagaimana tampilannya. Ya, di sini ada jumlah indeksisasinya teman-teman. Artinya jika kalian mencari jurnal ini di Google Scholar tentunya akan muncul. Di Sinta tentu saja, di Garuda tentu saja. Bahkan di sejumlah universitas jurnal ini pun juga akan muncul. Di OAJ tentunya juga akan muncul. Scopus tentunya apalagi. Coba kita lihat. Dengan segala indeksi dan reputasi seperti ini, kita bisa mengategorikan jurnal Nazruna sebagai jurnal internasional bereputasi. Kenapa? Karena dia terindeks Scopus, ini reputasi, dan internasional, karena bahasa yang digunakan adalah bahasa internasional, bahasa Inggris. Dari mana kita mengetahui tersebut? Kita akan coba langsung lihat di bagian author headline. Oke, untuk memudahkan teman-teman semua, kita akan merubah ini dalam bahasa Indonesia. Nazruna terbit 3 kali setahun. Ya, kita dapat informasi soal berapa lama, eh, seberapa seberapa jauh frekuensi terbit artikel di jurnal Nazruna. Dia terbit 3 kali dalam setahun. Di sini kita bisa tahu skop penelitian dan isu pendidikan Islam. Oke, pedoman umum. Nah, ini dia teman-teman semua. Harus ditulis dalam bahasa Inggris atau Indonesia. Karena dia juga mensyaratkan bahasa Inggris di sini, maka kita bisa mengkategorikan ini sebagai jurnal internasional. Meskipun bahasa Indonesia juga diperbolehkan. Tapi karena mengingat reputasinya, kita bisa mengkategorikan ini sebagai jurnal internasional bereputasi. Kita akan coba mencek informasi lainnya terkait open access dan tidak open access. Kalian bisa kembali lagi ke bagian awal tampilan artikel ini. Tampilan awal rumah jurnal ini. Lalu kita bisa lihat di bagian arsip. Kurang juga boleh, tapi kita coba lihat arsip aja dulu. Oke, ini adalah edisi yang terbaru, volume 7, nomor 2 di tahun 2024. Di sini ada keterangannya, autor dan koautornya terdiri dari 3 negara. Ada Indonesia, Malaysia, dan
Inggris. Kita lihat klik artikelnya. Jika kalian bisa mendownload artikel ini, artinya artikel yang terbit di jurnal ini open access. Open access. Bisa dibaca oleh siapapun, kapanpun, dan tanpa harus merogoh biaya sepeser pun untuk mengakses artikel ini. Kalian bisa mengklik artikelnya dan kalian bisa download artikel. Artinya jurnal ini adalah jurnal open access. Nah, sekarang kita lihat biaya pemrosesannya, apakah ada atau tidak. Kita lihat di bagian bawah. Oh ya, sebelum terlewat, teman-teman penting untuk melihat ini juga ya, bagian scope jurnal. Oke, kita lihat. Nah, jurnal Nasruna, bla 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 bla, tentang pendidikan Islam transformatif dalam disiplin dan lembaga akademik dengan fokus pada kemajuan dan keilmuan di bidang pendidikan formal dan non-formal. Topiknya mungkin tentang studi pendidikan Islam di madrasah dan pesantren. Jadi jika teman-teman semua submit artikel yang membahas soal ekonomi Islam atau psikologi Islam secara umum atau hukum syariah Islam, kemungkinan besar artikel kalian tidak akan diterima di sini. Karena ini punya skop yang fokus di studi pendidikan Islam di madrasah dan pesantren. Ini bagian M dan scope teman-teman semua yang harus kalian perhatikan. Oke, ke informasi terakhir yang harus teman-teman semua perhatikan, kita akan melihat biaya publikasi atau dalam bahasa Inggrisnya adalah publication fee. Kita klik teman-teman semua dan ya, kalian akan melihatnya seperti ini teman-teman semua. Pengiriman artikel artinya kalian submit artikelnya gratis. Kalian tidak diwajibkan untuk membayar sebesar apapun. Untuk tinjauan cepatnya pun juga gratis teman-teman semua. Tapi jika artikel kalian sudah melalui proses revisi dan siap untuk terbit, maka kalian harus membayar $750 agar artikel kalian bisa terbit. Artinya ini jurnal ini berbayar, tapi proses submitnya gratis. Jadi semisal kalian sangat yakin, tentunya silahkan submit ini karena mumpung gratis, tapi nanti kalau ternyata artikel kalian diterima dan dinyatakan akan segera terbit, baru kalian bayar 750 US dollar, teman-teman. Coba kita lihat yang lain. Ini adalah Psikohumaniora, jurnal penelitian psikologi miliknya UIN Malisongo Semarang. Ya, kita bisa melihat dia Q3, Scopus juga ya teman-teman semua. Kita coba lihat bagian scope-nya. Oke. Nah, ini dia, fokus dan scope. Oke. Oke, kalian bisa melihat fokus dan cakupannya di sini ya, teman-teman. Kita lihat lagi biaya pemrosesan, apakah ada atau tidak biaya penulis. Oke, kalian akan menemukannya di sini. Proses biaya pemrosesannya adalah 5 juta untuk penulis domestik dan 375 US dollar untuk penulis asing. Oke, coba kita lihat. Ada informasi penting sekali. APC harus dibayarkan setelah artikel yang diserahkan diterima untuk dipublikasikan. Artinya sekali lagi proses submitnya gratis, tapi ketika ternyata artikel tersebut setelah melalui proses revisi dan berbagai hal yang menyertainya, hingga akhirnya diputuskan bahwa artikel tersebut akan terbit di edisi mendatang, baru teman-teman diminta untuk membayar jumlah 5 juta tersebut. Biayanya ditanggung oleh pribadi atau sama kelompok, Pak. Jadi biaya pemrosesan ini berlaku untuk satu artikel. Jadi jika artikel ini ditulis oleh 5 orang, ya maka kalian harus urunan 1 orang 1 juta 1 juta atau sesuai kesepakatan bersama. Artinya biaya itu dibebankan pada per artikel bukan per penulis. Oke, coba kita lihat informasi yang lainnya. Kiriman online. Coba kita lihat rumah jurnal yang ada di UIN Surakarta, teman-teman semua.
Oke, sembari menunggu loading, kita kembali lagi ke sini. Ada informasi yang terlewat teman-teman semua terkait masalah frekuensi terbit di jurnal Psikohumaniora. Kita lihat apakah dia punya informasi terkait hal tersebut. Coba kita lihat di bagian ini. Oke, kita tidak mendapatkan informasi terkait waktu penerbitan jurnal ini. Sekarang kita geser ke bagian ini teman-teman semua. Jurnal detail. Ini ada informasinya ya, ISSN-nya, artinya jurnal ini jelas punya legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, kita lihat lagi ke bawah. Ya, sayangnya jurnal ini tidak menyediakan informasi secara khusus terkait kapan frekuensi artikel dapat terbit di jurnal ini. Tapi teman-teman tetap bisa mengetahui frekuensi terbit jurnal ini lewat bagian arsip teman-teman semua. Kalian bisa mengklik arsip dan lihat di bagian daftar arsip. Kalian bisa melihatnya. Di sini ada 2 tahun 2024, volume 1 dan volume 2. Artinya jurnal ini terbit 2 kali dalam setahun. Biasanya durasinya ada di sekitar bulan Juni dan Juli atau November dan Desember. Jadi dari informasi ini saja bagian arsip kita bisa tahu bahwa jurnal psikohumaniora terbit 2 kali dalam setahun. Ini karena di jurnal ini kita tidak dapat mendapatkan informasi yang tertulis terkait frekuensi penerbitan jurnalnya. Oke, sekarang kita geser ke rumah jurnal di UIN Raden Mas Said, teman-teman semua. Ada 2 jurnal di Fakultas Ilmu Tarbiyah yang muncul di sini. Jurnal Al-Tarbawi misalnya kita lihat. Ya, sayang sekali. Situsnya tidak ditemukan. Kita akan coba masuk ke rumah jurnalnya saja langsung. Oke, kita lihat di sini. Oke, jurnal Dinika teman-teman semua. Sebenarnya dulu pernah Bapak tampilkan juga ya ketika di kelas. Jurnal Dinika, kalian bisa melihat informasi terkait frekuensinya. Coba kita lihat frekuensi. Publish online 2 kali dalam setahun. Di bulan Juni dan bulan Desember. Bahkan ada tulisan submit paper now, teman-teman semua. Itu karena ya di jurnal Dinika sekarang sedang ada pengumuman call for paper article writing competition. Jika teman-teman tertarik, tapi tentunya perlu diperhatikan ya apakah deadline-nya sudah terlewat atau tidak. Oh, ternyata deadline-nya sudah terlewat teman-teman semua. 30 Maret 2025. Tapi tidak masalah, kalian bisa tetap mencoba mensubmit artikel di jurnal. Oke, kita bisa lihat skopnya di bagian focus and scope. Nah, di sini ada informasinya. Jika artikel kalian tidak sesuai dengan skop yang tertulis di sini, ya jangan nekat-nekat untuk mensubmit artikel kalian di jurnal ini. Coba kita lihat lagi author fee teman-teman semua. Oke, di sini gratis ya proses submisinya. Tapi sama seperti tadi, jika artikel ini
nantinya dinyatakan dapat publish, kalian harus membayar sekitar 1.500.000. Wah, kok besar sekali, Pak? Ya, karena memang jurnal ini punya akreditasi yang bagus, terindeks Scopus, dan Sintanya Sinta 2. Tentunya teman-teman semua ini contoh-contoh yang berbayar ya. Ada banyak sekali contoh rumah jurnal yang gratis dan sama sekali tidak berbayar. Jurnal-jurnal yang umumnya dikelola oleh Kementerian Agama pusat tidak berbayar dan bahkan kadang-kala memberikan fee untuk para penulisnya. Misal sekali lagi jurnal lektur milik Kemenak, lalu ada jurnal em, dialog. Oke, jurnal dialog Sinta 2. Kalian bisa membaca di bagian fokus and scope-nya tentunya. Fokus and scope-nya, lalu artikel processing chart-nya, kita lihat di sini. Ya, sama sekali tidak ada, alias gratis. Dan percayalah teman, teman-teman semua, jika kalian submit di dialog, biasanya teman-teman akan mendapatkan eh, honorium yang ya tidak seberapa, tapi mungkin cukup untuk nambah uang jajan kalian. Biasanya. Tentunya teman-teman juga bisa melihat di fitur pengumuman jika memang ternyata ada informasi-informasi khusus. Oke, kita lihat di sini. Mereka punya pengumuman apa? Oke, tidak ada. Lalu kita lihat di sini pengumuman. Ya, belum ada teman-teman semua. Bapak kira penting teman-teman untuk selalu memperhatikan bagian pengumuman ini karena barangkali ada informasi-informasi tambahan yang diberikan oleh rumah jurnal tersebut. Jadi silahkan semua data-data seperti tadi itu, biaya pemrosesan, APC, skupnya, publikasi frekuensinya, coba kita lihat yang punyanya jurnal Kemenak. Publish 2 kali dalam setahun di bulan Juni dan Desember. Sekarang masih bulan April teman-teman semua. Jika kalian submit artikel kalian di bulan ini, kalian tetap punya kesempatan untuk terbit di bulan Juni. Jika artikel kalian ditolak, kalian bisa memperbaikinya dan submit lagi agar artikel kalian dapat diterima di bulan Desember. Atau mungkin saja artikel kalian tidak ditolak sama sekali, maka kemungkinan besar artikel kalian akan langsung diproses dan direview untuk terbit di bulan Desember. Jadi ini penting untuk teman-teman semua perhatikan. Nah, sekarang masalah proses submitnya, dan ini adalah pembahasan yang terakhir dari seri ini. Teman-teman bisa melihat bagian submission. Sini ada bagian login dan register. Artinya, jurnal ini menggunakan sistem OJS, Open Journal System, di mana kalian nanti cukup masuk menggunakan akun melalui akun kalian. Misal kita masuk ya. Jika kalian belum punya akun, silahkan registrasi. Nah, di sini kalian bisa mulai mensubmit artikel kalian sendiri. New submission, checklist semua informasinya, dan mulai submisinya. Sampai terakhir. Ini karena sistemnya memakai sistem OJS. Jika tidak pakai OJS, bagaimana, Pak? Kalian tentunya harus memperhatikan informasi lebih lanjut yang diberikan oleh pengelola rumah jurnal tersebut tentunya. Semisal, coba kita pakai contoh miliknya salah satu jurnal di Malaysia, internasional milik Universitas Kebangsaan Malaysia. Di sini, di bagian submission, kita sama sekali tidak mendapatkan informasi terkait bagaimana kita submit artikel melalui website ini. Kenapa? Karena ternyata proses submit artikelnya harus melalui email teman-teman semua. Jadi kalian cukup mengirimkan email draft artikel kalian yang sudah disesuaikan dengan template di email resmi milik jurnal International Journal of Islamic Talk milik milik Universitas Kebangsaan Malaysia ini.
Silahkan teman-teman siapkan filenya dan tuliskan ini contoh file, contoh isian emailnya teman-teman semua. Satu artikel Scopus yang beberapa hari lalu eh, Bapak kirimkan bersama kolega saya, kolega Bapak di UIN Yogyakarta. Dimasukkan saja filenya dan dimasukkan saja lampiran filenya tentunya lewat email. Subjeknya adalah artikel submission dan masukkan email tujuan kalian. Dan lalu kirim. Cara yang lain tentunya lewat nomor WA seperti yang atau nomor kontak lainnya yang kemarin juga teman-teman semua sudah praktekkan. Apakah ada cara lain lagi? Tentu saja ada, teman-teman semua. Jika kita menuju penerbit-penerbit besar seperti Emerald, lalu juga BKI, miliknya Git LV Belanda, mereka akan punya editorial manager website internal yang membantu para calon penulis untuk menerbitkan artikelnya. Semisal ini teman-teman semua, ini adalah jurnal Brill miliknya Kit LV, submit artikel. Oke. Artikel publikasi artikel harus disubmit secara online melalui editorial manager. Klik here. Nah, maka kalian wajib untuk memasukkan akun kalian. Membuat akun terlebih dahulu, teman-teman semua. Dan nanti artikelnya akan diproses di website internal milik jurnal Brill ini. Jadi silakan teman-teman perhatikan di bagian submission. Kira-kira rumah jurnal tersebut punya cara submit artikel yang bagaimana. Cari saja bagian submission teman-teman semua, online submission. Coba lihat, artinya dia pakai sistem OJS. Nasruna misalnya. Submission ini juga pakai sistem OJS. Jadi silahkan teman-teman semua perhatikan dan catat semuanya, pertimbangkan kembali rumah jurnal apa yang mau kalian gunakan, dan tentunya sesuaikan dengan template yang sudah ditentukan. Kalian cek author guideline-nya, aturan bagi penulis, dibaca ini secara urut, secara lengkap. Kira-kira apa saja yang harus dilengkapi, kira-kira apa saja yang harus disesuaikan ulang. Jika ternyata rumah jurnal itu punya template, silahkan template itu di-download dan sesuaikan plek ketiplek draft artikel kalian dengan template yang sudah ditentukan oleh rumah jurnal tersebut. Pak, gimana kalau ternyata tidak ada aturan lengkap terkait template artikel? Tidak ada juga file template artikel yang bisa kita unduh. Maka teman-teman punya cara lain, silahkan teman-teman lihat archive, arsip artikel yang sudah terbit, dan silahkan teman-teman lihat, kira-kira beginilah struktur, template, urutan artikel-artikel yang sudah terbit terlebih dahulu. Sehingga kalian bisa jadikan patokan, oh berarti kira-kira template artikel yang harus saya siapkan ya kira-kira bentuknya seperti ini. Mulai dari abstrak, ada latar belakang masalah, dan seterusnya, dan seterusnya. Semuanya disesuaikan dengan template artikel kalian masing-masing. Oke, saya rasa itu saja teman-teman semua video terakhir dari seri ini. Silahkan jika teman-teman punya pertanyaan dan lain sebagainya, bisa ditanyakan lebih lanjut di kolom komentar di bagian Google Classroom tentunya, atau kalian bisa tanyakan secara langsung ketika pembelajaran Rabu minggu depan, atau di grup kelas jika memang pertanyaan itu penting untuk diketahui oleh teman-teman sekalian. Oke, itu saja teman-teman semua, silahkan mencoba. Semoga teman-teman berhasil menemukan rumah jurnal yang cocok. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.